Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati Bunda kita Mama Maria, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran, malam ini sudah berkenan hadir membersamai kita, dan juga Bunda kita Ibu Yos, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, dan juga Bu Novia, dan juga Bu Ade, dan anak-anak juga, Masya Allah, tabarakallah. Semoga setiap langkah kita pada malam hari ini dilipat gandakan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan paripurna, diberikan keberkahan dalam setiap detik waktu kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat yang terbesar ya Bu ya, berupa nikmat kita diberikan rasa damai, kita diberikan hati yang lapang, dan kita diberikan taufik. Taufik dimudahkan langkah kaki kita menuju pada kebaikan. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, barakallah untuk bunda-bunda semua, untuk kita semua yang malam hari ini kita memilih ya Bunda, memilih jalan takwa. Yang pada malam hari ini kita memilih jalan yang dicintai oleh Allah, yaitu thalabul ilmi. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertepatan dengan malam Jumat, malam yang insya Allah barokah ya Bun ya, malam dan hari di mana setiap doa itu insya Allah ijabah, dan setiap permohonan insya Allah didengar oleh Allah, dan setiap pertaubatan insya Allah diterima. Jadi kita semakin semangat ya Bu ya. Di hari-hari biasa insya Allah kita semangat, ditambah lagi di hari Jumat insya Allah kita tambah semangat. Ditambah lagi kita berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Sebentar lagi tinggal menghitung hari lagi, kalau tidak salah semingguan lagi ya Bun ya. Semingguan lagi kita, iya, kita ketemu Senin, 13 hari lagi kalau nggak salah Bun. Jadi kita mohon sama Allah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kita mohon ya Allah, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kita mohon sama Allah. Karena tidak semua Bu, tidak semua dari di antara kita ada saudara-saudara kita yang sebelum bulan Ramadan itu Allah berikan ujian berupa rasa sakit, Allah berikan ujian berupa ya terhalangnya dari melaksanakan ibadah puasa, dan kita mohon disampaikan ya Bu ya. Kita mohon disampaikan kepada bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan paripurna, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan Bu. Sedih ya Bu ya, kalau ada kesempatan Ramadan tapi kita nggak bisa melaksanakan puasa. Ada kesempatan Ramadan tapi kita tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih karena kondisi kesehatan mungkin, atau karena kondisi-kondisi yang lain. Jadi kenapa kita harus senantiasa berdoa, ya Allah,
wa balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Beri kami kesempatan. Iya, terawih di rumah untuk wanita nggak apa-apa ya insya Allah Mama. Untuk laki-laki lebih semangat diusahakan di masjid. Kalau misalkan kita bisa ke masjid, alhamdulillah. Dalam rangka apa Bu? Dalam rangka syiar, mensyiarkan bulan Ramadan bahwa ini adalah bulan yang mulia, bulan dimana kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang menyambut Ramadan ya Bu ya. Tentu saja kita menyambut Ramadannya dengan apa Bu? Dengan sukacita. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Jadi siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Baru gembira aja Mama, bener. Baru kita gembira aja Allah sudah haramkan kita masuk api neraka. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal solih di bulan Ramadan. Ibadah wajib dilipat gandakan pahala kebaikannya, ibadah sunnah pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi Masya Allah, bulan Ramadan ini luar biasa Bu. Bulan dimana kita itu bisa mensucikan diri kita. Momennya kita mensucikan diri, momennya kita terbebas dari dosa. Tentu saja itu semua perlu perjuangan, perlu azam yang kuat dari dalam diri kita supaya kita bisa mendapatkan predikat hamba Allah yang diampuni dan hamba Allah yang diterima taubatnya insya Allah. Jadi supaya kita bisa menyambut Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, maka kita senantiasa memohon sama Allah. Ya Allah yang muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tolong tetapkanlah hati kami pada agama-Mu ya Rabb. Tolong tetapkanlah hati kami pada kebenaran. Jangan biarkan hati kami ini berbelok-belok. Karena apa Bu? Karena jalan surga itu jalannya lurus. Kalau kita belok, kita bisa kepleset ke neraka. Jadi kita mohon sama Allah supaya Allah jaga kita, jaga hati kita, jaga diri kita, jaga lisan kita Bu. Karena sejatinya kita adalah hambanya Allah yang lemah. Untuk urusan menjaga hati saja kita itu nggak mampu kalau Allah nggak memampukan. Betul Bu? Untuk urusan yang sangat sepele kita mengedipkan mata kita, kalau Allah nggak izinkan kita nggak bisa. Untuk urusan kita menggerakkan jari kita, tangan kita, kaki kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mengizinkan, nggak bisa. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita atau mungkin keluarga, sanak famili ya Bu ya, yang sedang diuji dengan sakit, yang sedang diuji dengan sakit stroke misalkan Bu. Bangun tidur rasa hati ini pengen sholat, bangun tidur rasa hati ini pengen bersujud, tapi apalah daya, tangan gak bisa digerakkan, kaki gak bisa digerakkan, bahkan kadang mulut juga tidak bisa melafalkan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, nikmat sehat itu luar biasa Bu. Satu hal yang sebenarnya itu adalah anugerah terindah, anugerah yang besar dari Allah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur. Maka kadang-kadang karena Allah itu sayang sama kita, kita itu diingetin ya Bu ya, kita dicolek. Kalau kita udah mulai lupa, kalau kita sudah mulai lupa bersyukur misalkan, Allah colek kita, Allah elus kita ya Bu ya, supaya apa? Supaya kita ingat, dicolek kita dengan dikasih rasa sakit.
dikasih sakit, dikasih cobaan, supaya kita ingat, alhamdulillah ya Allah, kemarin itu rasanya sehat itu luar biasa. Sekarang kita sakit itu tuh baru terasa nikmatnya sehat itu, Bu. Kalau kita sehat terus nggak pernah dikasih sakit sama Allah, bisa jadi kita itu nggak pernah merasakan nikmatnya sehat. Gitu. Masya Allah. Jadi semua yang hadir dalam kehidupan kita, mau itu ujian, mau itu berupa nikmat, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi bismillah ya Bu ya. Ramadan tahun ini kita bertekad, Ramadan tahun ini kita berazam bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalau di Ramadan sebelumnya dalam hati kita itu masih ada rasa sesak ya Bu ya. Sesak karena apa Bu? Sesak karena masalah. Dalam hati kita masih ada rasa sesak karena dunia. Kita bismillah, kita niatkan Ramadan ini kita buang semuanya. Kita buang rasa-rasa itu, kita buang rasa benci, kita buang rasa dendam. Dari mulai sebelum Ramadan. Maka kenapa ada acara tarhib Ramadan? Supaya apa Bu? Supaya kita siap-siap. Siap-siap menyongsong bulan Ramadan dengan sukacita. Kali lagi tentang puasa ya Bu ya. Jadi kita diwajibkan untuk bersukacita, bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Supaya apa Bu? Supaya diharamkan jasad kita. Diharamkan jasad kita dari siksa api neraka insya Allah. Tentunya Bu, supaya kita bisa gembira menghadapi bulan Ramadan, supaya hati kita lapang, jiwa kita bersih menghadapi bulan Ramadan, tentu saja kita harus saling memaafkan. Jadi momentum bulan Ramadan ini momentum kita saling menyucikan jiwa, momentum kita saling silaturahim, momentum kita saling memaafkan. Jadi kalau misalkan dalam hati kita di Ramadan tahun kemarin masih ada ganjalan-ganjalan, di tahun ini kita lepaskan ya Bu ya. Kita lepaskan, kita ridho, kita ikhlaskan. Supaya apa Bu? Supaya kita itu amalannya nggak sia-sia. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak akan diangkat satu jengkal pun dari kepala seorang hamba amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya, jika di dalam hatinya itu masih ada rasa dendam. Jadi seseorang yang masih nyimpen dendam Bu di dalam hatinya, amalannya itu tertahan belum nyampe ke Allah sebelum dia memaafkan saudaranya. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah engkau tidak ingin aku mengampunimu? Kenapa engkau tidak mau mengampuni saudaramu? Kenapa engkau tidak mau mengampuni sesamamu? Jadi kalau kita pengen amalan kita diterima oleh Allah, bersihkan hati kita ya Bu ya. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa pengen balas dendam, membalas kejahatan orang lain. Karena kita membalas ataupun tidak, orang lain itu sudah dihisap nanti di yaumul hisab. Orang lain yang melakukan kesalahan itu sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih baik kita sayangi diri kita hemat energi kita untuk hal yang lebih baik, yang lebih mendatangkan mudarat dan kemuliaan untuk diri kita, yaitu amal ibadah dan amal soleh. Itu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi seseorang yang hatinya lapang, seseorang yang hatinya ridho, itu mendapatkan makom pahala yang tertinggi. Makom pahala yang tertinggi Bu terletak pada pahala sabar, pahala ridho, apalagi di bulan Ramadan. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita saling bermaaf-maafan ya Bu ya.
Jika ada yang belum selesai, masalah dengan siapapun, mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan tetangga, dengan sanak famili, ataupun mungkin juga dengan putra, putri, dan lain sebagainya, kita selesaikan, Bu. Sebelum bulan Ramadan, usahakan semuanya sudah selesai supaya nanti amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali kita pengen terapi nih Bun, terapi diri kita sendiri supaya kita bisa lebih mudah memaafkan orang lain, Bu. Kita itu berkenalan dulu dengan satu rasa yang membuat kita itu suka benci sama orang. Rasa apa, Bu? Rasa kecewa. Jadi rasa kecewa itu membuat kita jadi sering benci sama orang. Jadi definisi rasa kecewa itu apa, Bu? Rasa kecewa? Apa ya? Mengharap. Iya. Mengharap imbalan tapi nggak dapat. Iya, bisa. Ekspektasi kita tuh terlalu tinggi gitu ya. Iya. Iya, pas nggak dapet ya Akhirnya udah kecewa. Akhirnya terlalu banyak berharap. betul. Akhirnya jadi patah hati gitu ya, Bun ya. Jadi definisi kecewa itu, Bun, adalah satu kondisi di mana kita itu tidak menerima qada dan qadarnya Allah. Kondisi di mana kita itu tidak menerima ketetapannya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kecewa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita misalkan. Memang benar, tapi iya, sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan akhirnya kita kecewa. Nah, tetapi Bun, sesuatu bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau hati kita ridho, hati kita ikhlas menerimanya, kita tidak akan merasa kecewa. Jadi kecewa itu sebenarnya dari mana, Bu? Kecewa itu apa? Kecewa itu ternyata kondisi batinnya kita. Kondisi batinnya kita yang kita tidak menerima sesuatu yang Allah gariskan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu Bun, supaya kita nggak gampang sakit hati, kita nggak gampang kecewa, nggak gampang patah, ikhlaskan. Kita sadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi karena hakikat kita sebagai hamba, hakikat kita sebagai makhluk, tugas kita itu cuma ibadah ya Bu ya. Tugas kita itu cuma berbuat baik. Kita berbuat baik sama orang, kita berhablum minanas dengan baik. Insya Allah itu jadi ibadah. Perkara orang mau membalas dengan baik atau membalas dengan tidak baik, itu adalah urusan beliau dengan Allah. Betul Bu? Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun itu terselip di dalam hatinya, dalam kolbunya, walaupun itu hanya sebuah prasangka, itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul hisab. Termasuk pandangan mata ya Bun ya. Pandangan mata yang merasa ana khairu minkum misalkan. Ada orang yang julid sama kita misalkan merasa ana khairu minkum. Itu sudah ada benih-benih kesombongan dalam dirinya. Dan itu sangat dimurkai oleh Allah. Jadi Bu, kita ingat lagi kisahnya setan. Setan itu kenapa kok diusir dari surga? Apakah dia nggak pernah ibadah? Apakah dia bukan ahli ibadah? Ahli ibadah. Setan itu ahli ibadah. Apakah dia bukan bukan yang berilmu? Setan itu ahli ilmu juga. Tetapi satu yang tidak dipunyai oleh setan, yaitu menghormati makhluk lain, merasa ana khairu minkum. Dosa setan itu cuma satu Bu,
dosa sombong. Dosa setan cuman satu, sama Allah dilaknat, diusir dari surga. Sedangkan kita Bu, manusia, dosanya nggak cuman satu, nggak cuman sombong aja, tetapi ada juga dosa-dosa yang lain. Nah itu, jadi itu sebagai bahan introspeksi diri kita Bu. Kalau setan itu dosanya cuma satu, dosanya sombong aja diusir dari surga, bagaimana kita yang dosanya banyak sekali, yang lebih dari satu, Masya Allah. Untuk Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Ghafurur Rahim. Allah kasih ampunan setiap saat. Tinggal kita mau memilihnya atau mengabaikannya. Jadi surga dan neraka itu adalah pilihan. Surga dan neraka itu bukan takdir. Surga dan neraka itu adalah feedback dari amalan kita ketika di dunia. Jika amalan seorang hamba itu banyak amal solihnya, maka feedbacknya adalah surga. Jika amalan seorang manusia itu banyak amal salahnya, maka feedbacknya adalah neraka. Jadi kembali lagi, surga dan neraka itu adalah pilihan. Tinggal kita mau memilih jalan fujuroha atau kita memilih jalan watakwaha. Itu ya Bun ya. Jadi untuk menyongsong Ramadan ini, kita buka hati kita supaya hati kita bisa lapang, supaya hati kita gak gampang kecewa. Jadi kita kenalan dulu nih Bun sama faktor-faktor yang bikin kita itu gampang kecewa. Apa saja? Ternyata ada di antaranya 5 faktor yang bikin seseorang itu mudah kecewa. Artinya mudah patah, mudah putus asa. Kalau seseorang itu sudah kecewa, artinya apa Bun? Seseorang itu sudah kufur nikmat. Betul Bu? Seseorang itu sudah kufur nikmat. Kita lupa bahwa diri kita itu di-create. Diri kita itu diciptakan oleh Allah yang maha menciptakan. Allahu Ahad. Kita diciptakan oleh Allah yang maha sempurna penciptaannya. Nah, ketika kita dikaruniakan sesuatu, dikaruniakan fisik, dikaruniakan rizki, dikaruniakan dunia, kita nggak puas sama dunia kita nggak puas sama fisik kita nggak puas sama penciptaannya Allah, akhirnya kita kecewa. Saat kita kecewa, artinya di situ kita sedang mendebat Allah, disitulah kita sedang kufur terhadap nikmatnya Allah. Kita nggak terima, ya Allah kenapa saya kok dilahirkan dari keluarga yang nggak punya, sedangkan si fulan pantas aja dilahirkan dari keluarga yang punya, sekarang udah jadi orang yang kaya raya, sedangkan kita harus berdarah-darah dulu gitu. Kita sering gerutu ya Bun ya. Gerutu sama apa? Assalamualaikum. Kita sering gerutu, kita sering mengeluh sama Allah, ya Allah kenapa saya dikasih begini, kenapa saya dikasih begitu. Nah, ciri-ciri, Assalamualaikum, Masya Allah ya. Ciri-ciri seseorang yang sedang kufur, ciri-ciri seseorang yang sedang patah atau gampang kecewa itu selalu berandai-andai. Ya Bun ya, ada kata-kata seandainya, ada kata-kata coba kalau nggak begini, coba kalau nggak begitu, kenapa gitu Bun ya. Ada kata-kata kenapa ya Allah saya harus mengalami ini. Ketika itu masih ada di dalam kolbunya kita, di dalam lintasan-lintasan pikirannya kita, maka kita cepat-cepat beristighfar ya Bun. Kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Selama ini ternyata saya itu sering kufur. Saya sering berandai-andai, ya Allah, coba saya nggak melakukan itu, pasti sekarang tidak begini. Coba saya nggak terlahir dari orang tua yang miskin, pasti hidup saya nggak susah begini. Artinya kita sedang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabillahi syadid. Jikalau seseorang itu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Ya Bu. Jadi rumusnya kalau kita bersyukur,
nikmat kita itu akan ditambah sama Allah. Tapi kalau kita ngeluh, tapi kalau kita nggak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Dan azab itu bun, tidak hanya di akhirat ternyata, tapi bisa dipercepat di dunia. Dengan apa bu? Dengan disempitkannya hati kita. Jadi hati yang sempit itu adalah hukuman dari ketidakbersyukuran kita bu. Jadi pernah ya bu ya, misalkan kita menghadapi satu kondisi yang sebenarnya satu kondisi itu menyedihkan. Tapi kalau hati kita lapang bu, sama Allah kita dikasih karunia hati yang lapang, maka kesulitan itu ya nggak apa-apa, it's okay gitu ya bu ya, nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja gitu. Karena kita yakin ada Allah. Tetapi bu, sebaliknya kita dikasih ujian sedikit aja misalkan ya bu ya, kemudian kita ngeluh, kita protes sama Allah, kita nggak menerima, kita kecewa, maka yang kecil itu rasanya bisa jadi berat, bisa jadi membuat orang itu jadi depresi, bisa jadi membuat orang itu jadi hilang semangat kehidupannya. Karena apa? Karena rasa kecewa itu yang bersumber dari ketidakbersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenalan dulu ya bu ya, dengan beberapa hal yang membuat kita itu gampang kecewa, gampang lupa bersyukur sama Allah. Yang pertama adalah luka masa lalu ya bu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh punya trauma masa lalu. Yang disebut masa lalu itu apa bu? Apakah masa kecil? Bisa jadi. Apakah kemarin? Bisa jadi. Bahkan 1 menit yang lalu itu juga disebut dengan masa lalu. Karena definisinya masa lalu adalah masa atau waktu yang sudah berlalu, yang sudah kita lalui, yang nggak mungkin bisa kembali lagi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk mencari ampunanku, kata Allah. Jangan ditunda-tunda. Itu Allah sudah mewanti-wanti kita dalam Al-Quran. Saking pentingnya waktu. Kalau sudah berlalu, walaupun hanya 1 menit yang lalu sudah berlalu, nggak bisa balik lagi. Kita nggak bisa mengulang lagi. Seseorang yang melakukan kriminal bu, 1 menit dia menusukkan pisau ke tubuh korbannya, 1 menit yang sudah dia lalui dalam kemaksiatan, itu nggak bisa diulang lagi. Udah terlanjur ketusuk, udah terlanjur luka, sudah terlanjur berdarah. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan waktu kita. Jangan ditunda-tunda. Kalau di dalam hati kita ini bu, lagi ada getaran. Getaran apa bu? Getaran hidayah. Kita itu lagi pengen banget berbuat baik. Lagi pengen banget tiba-tiba kita itu sedekah. Lagi pengen banget tiba-tiba itu kita baca Quran. Langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita pengen berbuat baik sama orang, langsung lakukan bu. Karena pengalaman saya juga pernah punya satu pengalaman yang ini jadi self reminder untuk diri saya. Ketika saya pengen banget berkunjung ke rumah salah satu ibu yang dulu pernah bantu di rumah saya. Beliau sudah resign karena sudah lanjut usia dan sakit. Waktu itu saya pengen banget berkunjung ke rumah beliau, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba rasa kangen itu hadir. Tapi karena kondisi saya sedang kurang sehat, akhirnya saya urungkan niat itu. Jadi akhirnya suami juga bilang ya udah besok aja, karena kita kondisi sedang sakit. Ternyata bu, besoknya saya dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Ya bu ya. Jadi Masya Allah, ketika ada satu getaran untuk kita berbuat baik, yakin
bahwa getaran itu dari Allah. Itu adalah getaran hidayah, panggilan hidayah, Bu. Kalau ada keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, kita pengen berbuat keburukan, yakin itu datangnya dari setan. Kalau ada getaran, kita pengen banget berbuat kebaikan, itu dari Allah. Hidayah dari Allah. Langsung kita sambut, Bu. Jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak pernah tahu usia kita apakah udah ada jaminan kita bisa berusia panjang. Kita nggak tahu episode kehidupan kita itu mau berakhir di mana. Episode kehidupan kita itu mau berhenti di mana. Kita mau meninggal di mana, kita meninggal jam berapa, kita meninggal kapan, kita nggak pernah tahu. Karena syarat meninggal itu tidak harus tua, syarat meninggal itu tidak harus sakit. Yang paling sering mendatangi kita setiap hari itu adalah siapa, Bu? Malaikat maut. Dalam sehari malaikat maut itu nengokin kita berapa kali, Bu? 80 kali. Malaikat maut itu setiap hari rajin banget nengokin kita. Sampai 80 kali nengokin kita. Lihat si fulan sedang melakukan apa, sedang melakukan dosa. Wah, ini tinggal nunggu aba-aba nih dari Allah. Udah gregetan tuh malaikat maut pengen dipites yang berbuat zolim ini. Tapi kata Allah, tunggu dulu. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah masih kasih kesempatan. Untuk apa, Bu? Untuk taubat. Allah masih kasih kesempatan. Untuk apa, Bu? Untuk nambah amal soleh. Supaya apa? Supaya bisa buat bekal untuk perjalanan menuju surga. Karena perjalanan yang menuju surga itu jauhnya luar biasa. Kita itu, Bu, masih belum ada seperempatnya menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita yang kekal abadi itu nanti ketika di akhirat. Kalau di dunia ini ibaratnya kita hidup itu cuman 2 jam setengah. Rata-rata ya, Bun ya. 2 jam setengah waktu akhirat ibaratnya. Itu sih kalau yang usianya sampai 60 lebih. Kalau yang nggak nyampe 60 lebih, kita bayangkan betapa singkatnya kehidupan kita. Waktunya kita di dunia itu singkat. Kalau kita nggak manfaatkan waktu ini, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Dalam Quran surat Al-Asr, kita sering baca ya, Bu ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya manusia itu banyak yang dalam kerugian. Lebih banyak yang rugi, Bun. Lebih banyak yang memilih jalan fujuroha daripada watakwaha. Karena apa? Gak kuat sama godaannya setan. Gak kuat sama godaannya nafsunya, nafasnya. Kalah sama bisikan setan. Akhirnya apa, Bu? Dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan Allah bersumpah demi masa. Kenapa sumpahnya pakai masa, Bu? Pakai waktu. Karena itu tadi, banyak orang yang rugi karena nggak memanfaatkan waktunya. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Cepet-cepet wahai manusia, cepet-cepet wahai hambaku. Jangan lelet-lelet, jangan ditunda-tunda. Waktumu ini tinggal sebentar lagi, kata Allah. Waktumu cuma 2 jam di dunia. Kenapa masih leha-leha saja? Kenapa masih menunda-nunda? Karena usia kita masih muda, kita tunda-tunda. Padahal itu kesempatan kita, Bu. Kalau kita masih muda, jangkauan jalannya kita itu lebih leluasa. Kalau misalkan kita sudah mulai 40 seperti saya ya, kita sudah mulai 40 ke atas, itu kita dalam hati itu sebenarnya masih semangat membara, Bun. Tapi apalah daya, fisik kita itu sudah mulai terbatas.
Semakin kita tua, genggaman tangan kita ini semakin lemah. Betul Bu? Semakin kita tua, kulit kita semakin keriput. Semakin kita tua, rambut kita semakin memutih, semakin rontok. Dan gigi kita makin kita tua juga semakin banyak yang rontok. Itu kenapa Bu? Karena Allah itu lagi pengen ngingetin kita. Kita biasanya bisa makan yang keras-keras, sekarang udah nggak bisa lagi. Allah lagi pengen ngingetin kita. Sudah inget-inget, waktunya di dunia ini cuma sebentar. Kemarin kita sudah puas makan yang enak-enak, sekarang kita waktunya untuk banyak ibadah. Kita diingetin untuk banyak puasa, betul Bu? Kita diingetin, misalkan kalau kita sudah usia saya ke atas, nggak boleh sering-sering makan yang kolesterol gitu ya Bu ya. Biasanya kalau yang kolesterol itu kan mahal. Artinya apa Bu? Kita sama Allah ini disuruh untuk menyisihkan harta kita lebih banyak untuk bekal akhirat. Itu. Jadi jangan dihabiskan, kata Allah. Makanya kadang-kadang kita dikasih kolesterol tinggi kalau agak kebanyakan makan yang enak-enak. Kata Allah, jangan dihabiskan, sisakan untuk bekal akhirat. Nah, itu tadi tentang yang pertama, ada luka di masa lalu yang kita belum ridho, kita belum ikhlaskan. Jadi mulai sekarang ya Bu ya, misalkan ada yang kemarin berbuat sesuatu yang gak menyenangkan, ikhlaskan. Buat apa? Buat apa kita numpuk-numpuk sampah batin? Buat apa kita nambah luka batin kita? Karena yang tersiksa siapa Bu? Yang tersiksa mah kita, bener? Yang tersiksa kita. Orang yang kita benci kadang-kadang santai-santai aja. Kitanya yang selalu tersiksa kalau lihat mukanya, aduh dada ini sampai sesek. Akhirnya apa Bu? Ngelus dada, gemes, pengen mites misalkan. Gitu. Jadi yang tersiksa adalah kita. Lain kalau kita ridho, kita ikhlas. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, kita diketemukan sama orang yang uji kesabaran. Biar apa Bu? Biar kita dapat potensi pahala sabar. Kita itu nggak akan bisa dapat predikat sabar kalau kita belum pernah dapat ujian, belum pernah dapat cobaan. Baik cobaan itu dari orang lain atau dari keluarga atau dari materi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi apa Bun? Luka masa lalu yang kita belum bisa ikhlaskan. Yang kedua Bu, ada kalau bahasa anak sekarang belum move on. Iya, belum move on sama masa lalu, masih keinget aja yang nyebelin itu di masa lalu. Masya Allah, kita ridho ya Bu ya, kita ikhlaskan. Demi apa Bu? Demi kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu, yang kedua adalah sikap perfeksionis. Nah, perfeksionis ini apa Bu? Perfeksionis ini adalah sebuah gangguan mental, merupakan gangguan mental. Kenapa kok disebut gangguan mental? Gangguan psikologis, maaf bukan gangguan mental. Kalau gangguan mental itu kan mengarah kepada ODGJ dan lain sebagainya. Adalah gangguan psikologis. Karena apa Bu? Karena ini mengganggu. Orang yang perfeksionis ini senantiasa mendambakan kesempurnaan. Padahal kita semua tahu kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini gak ada yang sempurna. Bahkan berdasarkan penelitian, di dunia ini, di muka bumi ini tidak ada sesuatu pun elemen yang sempurna. Selalu ada celah kekurangan. Selalu ada celah kekurangan di dalamnya. Ini membuktikan bahwa hanya Allah lah, Allahu Ahad, satu-satunya yang maha sempurna dan maha memiliki kesempurnaan. Jadi kalau kita ingat itu Bu,
kita jadi lapang hati kita. Gak ada yang sempurna. Kalau kita masih berpredikat sebagai manusia dan orang lain masih berpredikat sebagai makhluknya Allah, pasti ada potensi orang tersebut atau kita melakukan kesalahan. Ya Bu, mau itu suami, maupun itu anak, maupun itu orang tua, tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Selama masih menjadi makhluknya Allah, artinya masih hidup di muka bumi ini, pasti punya potensi untuk bikin kita kecewa. Dan kita pun juga punya potensi untuk bikin orang lain kecewa, Bu. Kita punya potensi yang sama, bisa bikin kecewa, bisa bikin dosa. Jadi kita kalau ingat itu, Bu, kita jadi lapang, gampang kita maafin orang. Mungkin sekarang orang itu yang salah sama kita, bisa jadi besok kita yang salah sama orang itu. Jadi sama-sama saling. Kalau sekarang saya maafkan si Fulan, mudah-mudahan besok kalau salah si Fulan mau memaafkan. Jadi saling, hidupnya rukun, guyup. Insya Allah hidupnya tenang. Jadi kunci hidup tenang kemarin kita pernah bahas apa, Bun? Lakukan apa yang harus dilakukan, pikirkan apa yang harus dipikirkan, lupakan apa yang harus dilupakan. Kalau sesuatu itu nggak ada manfaatnya untuk kita, malah mendatangkan mudarat kita di dunia dan di akhirat, kita tinggalkan, kita lupakan. Kalau sesuatu itu mendatangkan manfaat untuk kita, manfaat di dunia dan di akhirat, maka lakukan. Jadi hidup kita tuh simple, nggak repot, nggak capek. Karena apa? Kita senantiasa menitipkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang kedua ya Bu ya, sikap perfeksionis. Kemudian yang ketiga Bun, yang ketiga adalah self esteem yang rendah. Apa Bu? Self esteem yang rendah. Self esteem yang rendah itu adalah sikap penghargaan kepada diri sendiri yang rendah. Jadi kita memandang rendah diri sendiri. Kita suka underestimate sama diri kita sendiri. Kita suka bilang gini Bu, saya mah pasti nggak bisa. Saya mah pasti nggak mampu. Saya mah apa atuh, cuman remahan rempeyek dan lain sebagainya gitu. Itu yang mengatakan siapa Bu? Diri kita sendiri. Bukan orang lain padahal. Jadi sebenarnya Bu, yang paling jahat untuk ngatain kita itu siapa? Kita sendiri. Kita kadang-kadang itu suka itu kasih self esteem yang rendah sama diri kita, ngasih penghargaan yang rendah sama diri kita. Kalau kita menganggap rendah diri kita, menganggap kita nggak mampu, artinya apa Bu? Kita nggak percaya sama kuasanya Allah. Allah itu sudah kasih kita potensi yang sama dengan orang lain. Kita dikasih panca indera, kita dikasih tubuh yang insya Allah sehat ya Bu ya. Kita dikasih tangan kita bisa bergerak dan lain sebagainya. Kita punya potensi yang sama orang lain. Kalau orang lain bisa, insya Allah kita pun juga bisa. Hanya saja kita mau memilih untuk berjuang atau berhenti, memilih untuk berikhtiar atau malah menyerah. Kita memilih untuk berikhtiar, bertawakal atau malah mengeluh dan menjadi kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua kembali lagi adalah pilihan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya Allah yang mendapatkan kemuliaan. Kita senantiasa dalam pilihan yang lurus, pilihan yang benar, yaitu jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, kurang mampu mengelola stres. Artinya apa Bun? Apa-apa dipikir, apa-apa dimasukin hati. Ya Bu, hati kita cuma satu, kalbu kita cuma satu. Jadi hati ini ibarat sebuah gelas. Kalau gelas ini diisi dengan air yang kotor, maka seluruhnya akan kotor. Kalau kita mau hati kita bening, hati kita bersih, maka isi terus sama air yang bening, sama air yang bersih, maka lama-lama kotoran itu keluar gitu. Jadi senantiasa kita sayangi diri kita,
Cara menyayanginya dengan apa Bun? Selalu dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, hati kita lapang ya Bu ya. Kita nggak gampang stres, insya Allah. Kita nggak gampang sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati. Jadi kita mohon sama Allah, ya Allah tolong berilah hati yang salim, hati yang selamat. Kemudian Bun, yang kelima adalah insecure. Insecure itu apa Bun artinya? Kalau anak zaman sekarang nggak pede, kemudian kita merasa kita nggak mampu, kita merasa kita nggak berdaya, nggak pede sama diri kita, gitu ya Bu ya. Artinya ketika kita merasa insecure, kita itu sedang protes sama Allah. Kita tuh nggak percaya sama Allah. Dan insecure itu adalah hasil dari self esteem yang rendah tadi. Rasa nggak percaya diri, rasa putus asa dan lain sebagainya itu berasal dari penghargaan terhadap diri kita yang rendah. Maka mulai saat ini kita sayangi diri kita ya Bu ya. Kita sayangi diri kita sebagai apa Bu? Sebagai rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini masih dikasih waktu di dunia. Kita bersyukur dengan apa Bu? Dengan kita beramal soleh. Termasuk dengan kita menjalankan perintah Allah yang di surat Al-Asr yang ketiga tadi ya Bun ya. Yang terakhir watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya apa Bu? Kita berdakwah. Jadi dakwah itu sebagai wujud rasa syukurnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain dakwah itu juga wajib, itu sebagai wujud rasa syukurnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih waktu, dikasih usia, Allah menitipkan ilmu, Allah menitipkan kesehatan. Dan kita gunakan itu Bu untuk menyebarkan kebaikan. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Ya Bu, gak harus kita ceramah di podium, enggak. Kita WA saudara kita, teman kita untuk ngaji, ayo ngaji. Kita WA teman kita, sudah tahajud belum? Misalkan ya Bu ya, itu juga bagian dari dakwah. Kita WA teman kita, sudah duha belum? Hari ini sudah tilawah belum? Ayo tilawah bareng. Kita ajak anak-anak kita tilawah bareng ya Bu ya. Kita ajak suami kita tahajud bareng. Masya Allah, indah Bu. Indah dakwah itu. Jadi apapun yang kita niatkan untuk mengajak pada kebaikan itu adalah dakwah insya Allah. Jadi itu tadi ya Bun ya, kelima sebab kenapa kita itu mudah kecewa, yang akhirnya kecewa itu membuat kita jadi kufur nikmat. Kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin sudah jam 8 lewat insya Allah. Mungkin kita cukupkan ya Bun ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa berbekas ya Bu ya. Bisa menghadirkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Semoga pertemuan yang singkat ini Bu bisa menjadi hujah kita kelak di yaumul hisab, bahwa kita pernah bersama, kita pernah melingkar bersama dengan satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh keberkahan dari Allah, memperoleh cintanya Allah, dan memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika banyak kesalahan, jika ada kebaikan hadirnya dari Allah, jika ada kesalahan hadirnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.